Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Budevan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi hormon. Materi ini masih dalam satu bab bioregulator. Pertemuan kemarin kita sudah membahas vitamin dan mineral, kemudian enzim. Dan untuk kalian yang belum subscribe terlebih dahulu ya, agar channel Budevan ini semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk aktifin tombol loncengnya. So, happy watching semua. Sudah tahukah Anda tentang hormon? Hayo, apa itu hormon? Yaps, hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon ini langsung masuk ke dalam aliran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu untuk dapat berfungsi secara normal. Kelenjar endokrin yang terpenting yaitu yang pertama kelenjar hipofisa dan hipotalamus, yang kedua kelenjar kelamin, yang ketiga kelenjar anak ginjal, dan yang keempat pankreas, dan yang terakhir yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Dalam pengobatannya, hormon digunakan untuk yang pertama, terapi substitusi pada defisiensi hormon, misalnya pemberian insulin pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua, pengobatan berdasarkan efek farmakologis yang tidak berhubungan dengan efek fisiologisnya, misalnya pemberian kortikosteroid banyak digunakan karena efek anti radangnya. Dan yang ketiga, secara khusus untuk mempengaruhi fungsi organ ke arah yang dikehendaki. Misalnya, estrogen dan progesteron digunakan untuk mencegah kehamilan. Dan yang terakhir digunakan sebagai diagnosa penyakit atau kelainan. Misalnya, tirotropin untuk tes terhadap kelenjar tiroid. Untuk keperluan pengobatan, zat hormon dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber alam, yang kedua sumber sintetik. Sumber alam ini berasal dari binatang ternak menyusui, misalnya sapi, persediaannya amat terbatas. Sedangkan senyawa sintetik ini saat ini umumnya digunakan hormon sintetik atau semi-sintetik. Yang pertama, kita akan belajar tentang hormon hipofisa. Hipofisa adalah suatu umbai pada pangkal otak. Kelenjar ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, adenohipofisa dan yang kedua, neurohipofisa. Adenohipofisa adalah umbai depan yang merupakan bagian terbesar. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama, somatotropin. Somatotropin merangsang pertumbuhan tubuh pada umumnya. Somatotropin digunakan untuk terapi substitusi. Tetapi karena hormon ini tidak dapat diganti dengan hormon binatang, maka sediaan farmasinya sangat jarang. Dan yang kedua ada gonadotropin, merangsang kelenjar anak ginjal bagian korteks untuk mensekresi kortikosteroid. Dalam pengobatan digunakan untuk mengatasi gangguan haid dan kemandulan baik pria maupun wanita. Sediaan gonadotropin diperoleh dari air kemih wanita hamil atau air kemih wanita setelah menopause. Yang ketiga ada kortikotropin. Kortikotropin merangsang kelenjar anak ginjal bagian korteks untuk mensekresi kortikosteroid. Yang keempat tirotropin, merangsang kelenjar tiroid untuk mensekresi hormon tiroid. Yang terakhir ada prolaktin, menstimulir sekresi air susu. Untuk hormon neurohipofisa itu menghasilkan oksitosin dan vasopresin. Hormon oksitosin ini telah dapat disintesa. Dalam kebidanan digunakan untuk merangsang kontraksi uterus, digunakan untuk membantu persalinan, dan vasopresin diperoleh dari sapi atau babi, digunakan pada pengobatan diabetes insipidus dengan gejala poliuria akibat kekurangan hormon antidiuretik dan insufisiensi hipofisa. Hormon neurohipofisa ini
Dia berada di umbai belakang, terutama terdiri dari jaringan dan saraf. Ini adalah spesialis obat hormon hipofisa. Yang kedua, kita belajar tentang hormon kelamin. Hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar kelamin di bawah pengaruh gonadotropin, berfungsi menentukan ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Sumber hormon kelamin memiliki sifat-sifat yang sama, misalnya retensi air dan garam. Yang kedua, berdaya anabolika, artinya androgen lebih kuat daripada estrogen. Yang ketiga, mengakibatkan penumpukan epifisis sesudah pertumbuhan di masa pubertas. Ada beberapa yang akan kita bahas di hormon kelamin ini. Yang pertama, kita akan bahas hormon androgen. Hormon androgen ini yang terpenting adalah testosteron. Selain bertanggung jawab terhadap ciri kelamin primer dan sekunder, hormon ini berperan penting pada spermatogenesis dalam testes. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan anak laki-laki di atas usia 16 tahun yang terlambat pertumbuhannya akibat hipofungsi hipofisanya. Di sini, ini adalah contoh spesialis obat hormon dari androgen. Yang kedua, hormon anabolika merupakan hormon sintetik yang terutama bekerja memacu sintesa protein tanpa memiliki sifat virilisasi. Umumnya, hormon ini digunakan pada keadaan tubuh yang lemah seperti pada keadaan sesudah operasi atau baru sembuh dari sakit. Juga selama terapi penyinaran dan terapi dengan kortikosteroid untuk mencegah osteoporosis. Dalam bidang olahraga, obat ini sering disalahgunakan untuk memperkembangkan dan memperkuat otot pada atlet atau sering kita sebut dengan doping. Ini adalah contoh obat spesialis hormon anabolik. Yang ketiga, hormon estrogen. Estrogen bekerja terhadap mukosa uterus untuk mempersiapkan proses lebih lanjut dari sel telur yang telah dibuahi. Zat estrogen digunakan untuk menekan laktasi, menekan ovulasi, dan pengobatan osteoporosis sesudah menopause. Di sini adalah contoh spesialis obat hormon estrogen. Yang terakhir, hormon progestagen. Hormon progestagen ini adalah steroid sintetik yang berdaya progesteron. Progesteron adalah hormon yang dikeluarkan oleh badan kuning. Dalam pengobatannya, progestagen ini digunakan untuk mencegah kehamilan pada pil KB dan yang kedua mencegah keguguran akibat kurang sekresi progesteron. Contoh untuk obat spesialis hormon progestagen yaitu ada beberapa. Ini ya contohnya. Hormon dapat digunakan sebagai obat kontrasepsi. Obat kontrasepsi adalah salah satu cara pembatasan kelahiran. Ini adalah spesialis obat kontrasepsi untuk pil bifasis. Kemudian ini adalah spesialis obat kontrasepsi untuk pil mini dan implan. Obat kontrasepsi dapat berupa yang pertama pil KB, bisa suntik, bisa juga IUD atau kondom, bisa juga tablet busa dan tisu KB, atau mungkin pil implan atau operasi, tubektomi, dan vasektomi.
Tugas pada video kali ini yaitu merangkum materi dalam video ini tulis di buku khusus farmakologi. Kemudian bagi adik-adik yang ingin mendapatkan nilai tambahan, adik-adik bisa mempelajari atau mengerjakan kuis di bawah ini. Yang pertama, kegunaan hormon anabolika. Yang kedua, hormon apa yang disalahgunakan untuk doping. Dan yang terakhir, hormon apa yang digunakan untuk mengatasi kemandulan baik pria maupun wanita. Oke semua, itu tadi penjelasan tentang materi hormon. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next video.